Dengan hormat, sehubungan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 dan seterusnya atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tempat tanggal lahir dan seterusnya kami anggap terbacakan. Dalam nota keberatan eksepsi ini diwakili oleh penasihat hukumnya Dr. Fahmi Bahmid SHMH, Usman SHMH, Gali Rasasi SH, Humaira Bahmid SH, para advokat dan seterusnya. Saya langsung pendahuluan yang mulia pada halaman 2. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memulai nota keberatan eksepsi ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan. Semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tetapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan majelis hakim yang mulia, yakni terdakwa Nikita Mirzani. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani juga akan membuka nota keberatan atau eksepsi dalam perkara ini dengan menyampaikan ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran tentang kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, Al-Ma'idah ayat 8 dan surah As-Sad ayat 26 berfirman yang artinya, Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah pencipta alam semesta. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan dan lakukan. Surat Al-Sad, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai siapa? Pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani telah membuka pembacaan nota keberatan eksepsi ini dengan mengutip ayat suci Al-Quran masing-masing surat Al-An'am ayat 6, surat Al-Maidah ayat 8 dan surat As-Sad ayat 26. Surat yang pertama merupakan pedoman dan landasan atas seluruh aktivitas hidup kita umat muslim selaku manusia yang hidup di muka bumi, dan surat berikutnya adalah merupakan kewajiban manusia selaku makhluk hidup untuk berbuat adil serta menegakkan keadilan dan kebenaran, baik kebenaran dan keadilan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kalimat yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk bagi terdakwa Nikita Mirzani agar bisa menghadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar, serta dengan harapan agar majelis hakim yang mulia bisa melihat permasalahan hukum ini secara adil, arif dan penuh dengan kecerdasan serta ketelitian, karena nasib dan masa depan terdakwa Nikita Mirzani dipertaruhkan dalam persidangan yang sakral ini. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati, setelah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 154 dan seterusnya tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 24 Juni 2025, maka izinkanlah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan Amin nangis guys, kasihan Amin nangis. Doain ya buat Ami, semoga Ami cepat bebas. Amin.
dasar bagi putusan hakim. Sebagai dasar dari Kasihan Ami nangis tuh. surat dakwaan selain harus memuat syarat formil dan material seperti yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP juga harus disusun, dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman pidana. Bahwa dalam surat dakwaan tidak boleh kelupaan salah satu daripada unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karena kelupaan mencantumkan salah satu unsur saja dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, seperti yang ditekankan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Ami yang kuat ya, jangan nangis. Pasal 143 ayat 3 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat material, surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Karena pentingnya peranan surat dakwaan dalam proses acara pidana, maka penyusunan surat dakwaan menuntut tanggung jawab yuridis sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Sebab dengan adanya dakwaan tersebut, nasib dan masa depan seseorang dipertaruhkan di tempat persidangan sehubungan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana. Bahwa dalam hubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani akan menyampaikan nota keberatan SSP atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani dalam perbuatannya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama ke 1 saya tidak akan bacakan, hanya bacakan unsurnya yang mulia. Bahwa mereka unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, yang dilakukan dengan cara saya anggap terbacakan yang mulia. Uraian sebagaimana yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kami anggap sudah terbacakan. Saya langsung pada pasal yang didakwakan sebagaimana ada pada halaman 21. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia dalam dakwaan kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang lainnya, atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus hutang, dan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Uraiannya saya anggap dibacakan yang baik. Masuk pada halaman perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer,